Oke guys, jadi ini kasus naas ya yang pernah terjadi dan sempat diberitain di media-media di Indonesia ya, sempat viral karena korban tuh ditemuin secara tragis ya kondisinya. Dan ternyata guys, pelakunya itu adalah orang ini. Nah, si pelaku ini sempat juga ngambil kendaraan korban dan nyusun skenario yang nyaris rapi guys. Tapi ya sepandai-pandainya tupai melompat ya pasti akan jatuh juga. Jadi ini adalah Erni Yuniati. Erni tumbuh besar bersama keluarganya di Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo di Jambi. Nah, dia dikenal sebagai anak yang cerdas karena sering banget guys jadi juara kelas. Sampai akhirnya ya, dia nyelesain kuliahnya di tahun 2012 dan dapat gelar sarjana. Di tahun 2012 guys, Erni ini diterima jadi dosen di Institut Administrasi dan Kesehatan Seti Setio yang mengajar studi kesehatan. Nah, karena kampus ini jauh dari rumahnya, Erni tuh mutusin buat pindah ke rumah ini yang ada di Dusun Sungai biar lebih dekat dari kampus tempat dia ngajar. Setelah 2 tahun ngajar ya, tepatnya di tahun 2014, Erni yang masih sarjana mutusin buat ngelanjutin magister di Fakultas Keperawatan di Unjani, Bandung. Nah, dan Erni berhasil nyelesain magisternya di tahun 2016. Nah, di situ dia balik lagi ke kampus Institut Administrasi dan Kesehatan Seti Setio. Bahkan guys, Erni di sini menjadi sekretaris prodi ya, jurusan D3 Keperawatan. Erni itu dikenal sebagai dosen yang ramah dan juga profesional. Bahkan dia disenangi banyak mahasiswa ya karena metode pengajarannya yang mudah dipahami. Erni juga menjalani kehidupan normalnya dengan banyak pencapaian guys, dan juga hidup sendiri karena finansial yang mandiri dan sangat-sangat berkecukupan. Singkat cerita nih, di bulan April tahun 2025, Erni kenal dengan seorang polisi yang bernama Waldi. Nah, Waldi ini baru lulus SMA aja tahun 2020 guys, which is lebih muda daripada Erni. Mereka kenal lewat Instagram yang akhirnya bertukar kontak WhatsApp. Nah, disinilah mereka jadi semakin dekat dan juga mulai menjalin hubungan tanpa status. Awalnya guys, semua baik-baik aja ya, sampai beberapa bulan kemudian, Erni ini udah mulai risih. Bahkan dia sempat bilang ke adiknya gitu, kalau dia tuh risih sama Waldi ini nggak punya komitmen dalam berhubungan karena masih deket sama banyak cewek dan juga sering memanfaatkan Erni buat minjem uang guys. Dan Erni juga menduga kalau Waldi ini kayaknya terjerumus judoy. Nah, karena hal itu Erni itu berencana buat ngejauh dari Waldi guys. Tapi tetap aja ya Waldi ini nggak mau. Bahkan dia kekeh ngebet banget pengen ngajak Erni itu buat pacaran. Yang jelas langsung ditolak sama Erni mentah-mentah ya, karena memang terlihat Waldi ini cuma mau memanfaatkan Erni. Di situ Erni mulai menjauh nih dari Waldi dan fokus pada karirnya ya, karena emang waktu itu ada kesempatan Erni itu buat naik jabatan. Dan memang terbukti di tanggal 2 September tahun 2025, Erni dilantik menjadi ketua program studi S1 keperawatan karena dedikasi dan juga prestasinya. Nah, di sisi lain, Waldi masih sering menghubungi Erni guys, bahkan nyamperin ke rumah cuma buat minta uang doang. Yang sampai akhirnya guys, hal inilah yang memicu kasus ini terjadi. Hari itu guys, Kamis tanggal 30 Oktober tahun 2025, Erni itu menjalani aktivitas biasanya ya, pagi ke kampus buat ngajar dan pulang di sore hari. Nah, sedangkan Waldi lagi kebingungan guys karena nggak bisa bayar pinjol sebesar 3 juta yang udah mendekati tanggal jatuh tempo. Karena itu ya, di jam setengah 12 malam dia mendatangi Erni buat ngajak makan di luar. Pakai mobil Erni, mereka pun langsung pergi ke salah satu tempat makan yang ada di Kota Bungo. Nah, setelah itu mereka langsung pulang lagi ke rumah Erni. Di sini guys, Waldi nggak mau langsung pulang ya, yang bikin Erni tuh nggak bisa istirahat padahal udah capek beraktivitas seharian. Jelas banget ya, di sini Waldi ini nggak mau pulang karena dia masih bingung mikirin pinjolnya. Nah, di rumah Waldi ini nyamperin Erni yang ada di kamar buat minta uang. Tapi guys, di situ Erni tuh langsung emosi ya, langsung naik pitam. Karena emang sering banget Waldi ini dateng cuma karena ada maunya. Erni yang udah marah banget sampai bilang kalau Waldi ini sok-sokan jadi playboy padahal nggak ganteng dan juga miskin. Kalau bukan polisi, mungkin dari awal Erni ini udah nggak mau sama Waldi. Nah, karena omongan ini guys, bikin si Waldi tuh gelap mata. Dia langsung ke dapur bawa sapu, terus balik lagi ke kamar, ngedorong Erni sampai terlentang di kasur. Pakai gagang sapu, si Waldi ini mencekik leher Erni sampai nggak sadarkan diri. Habis itu guys, dia buka semua pakaian Erni dan mulai memperkaos tubuh yang udah nggak gerak lagi. Sadar nih kalau Erni udah nggak bernyawa, setelah puas memperkaos ya, Waldi ini menutup wajah Erni dengan bantal dan juga sarung guys. Terus Waldi mulai ngepel dan juga ngelap lantai biar nggak ada sidik jarinya yang tertinggal. Di situ Waldi langsung keluar lewat pintu belakang dan pulang ke rumahnya buat ngambil rambut palsu yang tujuannya buat ngilangin jejak kalau ada saksi. Ngerasa udah siap dan mumpung hari masih gelap, Waldi balik lagi ke rumah Erni dan mulai bikin rumah Erni seolah kedatangan perampok. Nggak lupa juga Waldi ini ngebawa surat-surat mobil dan motor, handphone, perhiasan dan juga uang tunai sebesar 4 juta rupiah. Abis itu Waldi keluar pakai motor Erni buat disimpan di RSUD Hanafi Muara Bungo. Waldi balik lagi nih buat ngambil mobil yang dia bawa ke rumah kontrakannya di kawasan Tebo Tengah. Nah, di sini Waldi itu
sempat bingung guys mau parkir di mana mobilnya si Ernie. Sampai akhirnya dia parkir di lahan kosong yang kira-kira berjarak 150 meter dari rumah kontrakannya. Di situ Waldi langsung pulang jalan kaki ya. Di rumah dia langsung bersih-bersih, dia bayar pinjolnya dan sempat keluar lagi buat ngebuang baju yang dia pakai di sungai yang ada di dekat sana. Setelah itu Waldi beraktivitas kayak biasanya. Di sisi lain guys, karena hari itu Ernie nggak masuk kampus ya, salah satu teman dosennya langsung nanyain kabar via WhatsApp. Karena HP-nya udah ada di tangan Waldi dan lupa dinonaktifin, jadinya Waldi ngebales pura-pura jadi Ernie dan bilang kalau Ernie tuh nggak bisa masuk karena sakit. Habis itu Waldi langsung matiin HP-nya Ernie. Besoknya guys, lagi-lagi Ernie ini nggak masuk ya. Beberapa temennya nyoba nanya kabar Ernie karena kalau emang masih sakit mereka rencananya mau jenguk. Tapi hari itu guys, nomor Ernie tuh udah nggak aktif lagi. Nah karena itu ya, mereka nyoba nanya ke keluarganya Ernie. Di situ mereka nanya adiknya Ernie. Siapa tahu Ernie ini udah pulang ke rumah orang tuanya biar ada yang ngerawat di sana. Tapi guys, adiknya malah bilang kalau Ernie tuh nggak pulang ke rumah. Nah karena ini ya, adiknya Ernie tuh sempat menghubungi nomor Ernie yang saat itu udah bener-bener nggak bisa dihubungi lagi. Adik Ernie guys sempat minta tolong ke tetangga ya, biar diliatin apakah kakaknya ada di rumah atau enggak. Tapi tetangganya nggak lihat mobil dan juga motor yang biasanya diparkir di depan rumah, menduga kalau Ernie ini lagi keluar. Adik Ernie juga sempat nanya ke Waldi guys, karena dia tahu kakaknya lagi deket sama cowok yang namanya Waldi. Nah di sini ya, Waldi ngakunya udah beberapa bulan nggak berkabar lagi sama Ernie. Nah karena bingung guys, adiknya Ernie tuh langsung cek lokasi HP Ernie lewat Find My iPhone. Dan setelah dilihat guys, terakhir kali HP Ernie tuh ada di daerah Babeko yang jauh dari rumahnya. Di sini karena adiknya yang nggak tahu apa yang terjadi, ngeinfoin ke Waldi kalau HP Ernie itu ada di Babeko. Sedangkan Waldi cuma ngejawab seolah dia juga bingung kenapa Ernie ada di situ. Karena semakin resah ya guys, adik Ernie ini minta tolong ke teman-teman dosen Ernie buat langsung ngecek ke rumahnya Ernie. Nah di situ mereka pun langsung berangkat. Awalnya mereka pikir Ernie emang nggak ada di rumah karena kendaraannya nggak ada di sana. Tapi guys, pas ditelusuri lagi sampai ke belakang rumah, mereka mulai ngelihat ada kejanggalan. Pintu teralis rumah Ernie masih dalam keadaan terbuka, dan atas izin keluarganya Ernie, mereka dan juga dibantu warga mulai mendobrak pintu rumah Ernie. Setelah berhasil, mereka kaget ya karena rumah Ernie ini terlihat berantakan guys. Nah, pas buka pintu kamar, mereka lebih kaget lagi karena ngelihat tubuh Ernie udah nggak bernyawa yang ditutup sarung dan juga bantal. Mereka langsung menghubungin adiknya Ernie guys, dan di sini semuanya nyangka kalau memang ada perampokan. Adik Ernie ini sempat nge-WhatsApp Waldi guys, dia bilang kalau kakaknya udah meninggal. Bahkan dia minta maaf ke Waldi, siapa tahu kakaknya punya salah semasa hidup. Nah, di sini Waldi lagi-lagi pura-pura kaget dan juga sempat ngirim chat bela sungkawanya ke adik Ernie. Polisi langsung datang nih setelah menerima laporan. Jasad Ernie dibawa ke RSUD Hanafi untuk diotopsi. Pas hasilnya keluar, Ernie dinyatakan meninggal karena kehabisan nafas dan diyakini kalau pelaku itu adalah orang yang dekat. Saksi dari warga sekitar emang ngelihat ada laki-laki yang berambut panjang dan pakai masker bolak-balik di rumah Ernie. Sedangkan dari adiknya Ernie, polisi ngantongin info kalau Ernie terakhir deket itu sama polisi yang bernama Waldi. Nah karena ini polisi langsung ngecek sinyal HP Ernie dan juga Waldi guys. Hasilnya ya, di Kamis malam sinyal Ernie dan Waldi itu sempet bareng lokasinya di rumah Ernie dan sama-sama bergerak menuju satu titik di Kabupaten Tebo. Diduga Waldi ngebawa HP Ernie ini ke rumah kontrakannya. Nah karena ini ya,